Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini, izinkan saya, Pak Rusdi Ali, menyampaikan permasalahan belajar saya di kelas, khususnya di sekolah SMA Negeri 1 Tambun Selatan, yang berjudul kurangnya ketertarikan siswa dalam belajar fisika. Adapun tugas ini saya selesaikan dalam rangka laporan IKI, indikator kinerja individu, untuk aplikasi PRK Jawa Barat. Baiklah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang fisika itu. Apa itu fisika? Fisika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang zat dan gerak, baik dari molekul dan atom terkecil hingga bintang terbesar, bahkan alam semesta, serta bagaimana keduanya saling berinteraksi dengan pengaruh energi dan gaya. Sebagian besar siswa saya memandang fisika atau sains sebagai mata pelajaran yang tidak menyenangkan, dan fisika adalah bagian sains yang memegang nomor 1 untuk poin tidak menyenangkan dibandingkan pelajaran biologi dan kimia. Deskripsi masalah. Fisika sebenarnya adalah pelajaran tentang kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata berkaitan dengan rumus dan materi belajar yang menumpuk dalam buku pelajaran. Belajar fisika berarti belajar memahami segala materi dan gerak yang ada di alam semesta. Ketertarikan atau minat adalah perasaan suka terhadap sesuatu, sehingga mendatangkan kepuasan dan kesenangan. Minat memiliki pengaruh yang besar dalam belajar, apalagi suatu pelajaran tidak diminati, maka siswa tidak akan tertarik untuk belajar, karena minat belajar berkaitan dengan dorongan dari dalam diri individu siswa itu sendiri. Maka perlu dikembangkan metode dan cara tertentu untuk membuatnya tumbuh dengan kuat. Siswa perlu mengetahui bagaimana cara agar tertarik atau berminat untuk belajar fisika, serta mempelajari sesuatu yang bisa tumbuh di dalam dirinya. Hasil belajar menurut Umar Hamalik adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Akar permasalahan saya ini adalah rendahnya ketertarikan atau minat siswa terhadap mata pelajaran fisika disebabkan karena siswa terkadang hanya dituntut untuk menghafal rumus dan mengaplikasikan penggunaan rumus tersebut di dalam soal-soal latihan. Siswa tidak memahami konsep yang mendasari rumus-rumus tersebut. Mereka hanya berkutat dengan rumus-rumus yang diberikan oleh guru dan jarang sekali diberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dari penerapan rumus tersebut. Pengakuan dari salah seorang siswa SMA Negeri 1 Tambun Selatan bahwa ia mendapat kesulitan mempelajari fisika karena minimnya contoh yang ia dapatkan untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fisika hanya berkutat dengan rumus tertentu saja yang dapat membuat para siswa menjadi bosan dalam mempelajari fisika, sehingga minat mereka dalam memahami lebih jauh mengenai fisika menjadi lebih rendah. Dari hasil pengamatan terhadap pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa dalam kelas diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Siswa cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Dorongan rasa ingin tahu yang rendah. 3. Peserta didik cenderung tidak fokus dalam pembelajaran. Beberapa peserta didik sering kedapatan melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan pembelajaran
yang sedang berlangsung. 4. Kurang berusaha untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal ini terlihat dari sebagian besar peserta didik memiliki kecenderungan untuk menunggu teman mereka menyelesaikan tugas dan setelah itu baru disalin ke buku tugas mereka sendiri. 5. Peserta didik cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Hasil pemecahan masalah. Berikut ini adalah beberapa pemecahan masalah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan dan minat siswa terhadap mata pelajaran. 1. Guru dapat memanfaatkan teknologi yang sudah maju saat ini sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran fisika. Kita ketahui bahwa sekarang ini sudah tersedia banyak program-program pembelajaran yang dapat mendukung kelancaran proses pembelajaran fisika. Materi-materi abstrak dalam fisika yang tidak dapat diketahui secara langsung dapat disimulasikan dengan program-program tersebut. Misalnya, materi mengenai atom yang tidak dapat kita amati secara langsung. Cara ini akan lebih memudahkan siswa dalam memahami konsep dibandingkan dengan hanya penjelasan dari guru. Walaupun guru sudah dapat membantu kerjanya dengan teknologi, tetapi hendaknya guru tetap menerangkan mengenai materi pelajaran kepada siswa dengan sebaik mungkin. Karena ada beberapa siswa yang tidak dapat belajar hanya dari melihat simulasinya saja, tetapi juga membutuhkan penjelasan dari guru. Jadi dari gambar-gambar yang saya cantumin di layar komputer ini, terdapat keunggulan dan kelemahan dalam penggunaan teknologi. 1. Keunggulannya tentunya dapat membantu guru untuk membuat dan memahami pelajaran dengan lebih mudah. Kelemahannya juga ada kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap guru. Waktu untuk mengoperasionalkan materi atau mempersiapkan materi pembelajaran menjadi lebih lama dan siswa mudah saja terdistraksi serta kemungkinan penyalahgunaan teknologi. Jadi, guru di samping memanfaatkan teknologi, tentunya memanfaatkan komputer, laptop, ataupun program-program lain, atau melihat animasi-animasi lain seperti yang tertera di gambar ini. Kedua, usaha yang dapat dilakukan adalah melakukan demo nyata atau virtual, karena objek yang diamati pada pelajaran fisika adalah benda, maka siswa hendaknya dihadapkan langsung dengan peristiwa yang sesungguhnya, sehingga siswa dapat mengamati sendiri gejala yang terjadi dan dapat memahaminya dengan mudah. Demonstrasi kepada siswa memegang peranan penting untuk menggugah motivasi belajar siswa dan juga merupakan stimulan bagi daya nalar dan daya pikir siswa. Khusus untuk hal-hal yang sulit dilakukan secara nyata, misalnya tentang listrik, guru dapat mengunduh potongan-potongan video yang tersedia di internet. Usaha yang ketiga adalah melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pelajaran fisika tidak bisa terlepas dari eksperimen ataupun percobaan. Walaupun guru dapat memanfaatkan teknologi yang sudah maju, tetapi tetap saja bagi beberapa siswa mengadakan percobaan yang dapat dilihat dan diamati secara langsung akan lebih mudah untuk dapat dimengerti dibandingkan hanya melihat videonya. Tetapi untuk materi pelajaran yang benar-benar tidak bisa dilakukan percobaannya secara langsung, maka video simulasi akan sangat bermanfaat dalam proses pemahaman pembelajaran fisika. Misalnya mengenai atom, bagi sekolah-sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang masih terbatas, maka dibutuhkan ide-ide kreatif dari guru
agar tetap bisa mengadakan percobaan sederhana dan alat serta bahan yang tersedia di sekitar kita. Jadi, siswa harus secara nyata terlibat secara aktif melakukan, mencobakan, menguji gitu ya, belajar berkelompok tentang apa-apa yang bisa dilihat dan dikerjakan, dipraktikkan, diambil kesimpulannya secara bersama-sama. Seperti kegiatan di sini dapat dilakukan di laboratorium. Ini ada percobaan sebelum dimasukkan benda, jadi air dalam suatu wadah, lalu dimasukkan benda, terlihat bahwa benda yang dicelupkan, maka airnya sebesar apa benda yang dicelupkan, maka airnya juga akan naik ke atas sebanyak atau seluas benda ini. Atau membuat alat model pembelajaran seperti alarm gempa, ataupun model kerja kincir angin, atau tadi menjelaskan model konsep atom dengan biji-biji buah semangka yang tersebar merata di dalam buah semangka. Jadi kegiatan yang aktif ini mendorong anak untuk selalu dapat mendengarkan, mengamati, mengeksplor lebih jauh, melakukan eksperimen, menemukan kembali, menguji coba kembali, mengevaluasi, bertanya, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Percobaan-percobaan fisika yang dituntut di sini seperti, ini hanya beberapa contoh saja. Percobaan fisika listrik ala Benjamin Franklin, alat pemusnah serangga yang dapat menghasilkan tegangan antara 3000 dan 4000 volt. Jadi ini bisa dilihat di alamat website ini ya, termasuk proyek fisika roket buatan sendiri, serta eksperimen sederhana pengiriman sinyal cahaya melalui fiber optik, seperti gambar yang tertera di layar komputer ini. Jadi, beberapa sumber rujukan yang saya ambil juga dari internet seperti superprobe.co.id, blog fisika kuantum buat anak-anak, repositori metriunix.ac.id, serta percobaan sains terbaik.com, beberapa ide percobaan sains dalam fisika. Baiklah, demikian mungkin permasalahan belajar saya di kelas, khususnya di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diambil kesimpulannya dan bisa diterapkan dalam pembelajaran fisika khususnya. Banyak maaf dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.